Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Bagi teman-teman yang masih terkena sakit, mudah-mudahan segera diangkat dari segala macam penyakitnya dan sesegera mungkin diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga mudah-mudahan kita selalu dilancarkan rezeki. Oke teman-teman semuanya, oke bro-broku semuanya, hari ini kita ingin sharing lagi mengenai peternakan ayam kampung ini, karena masih juga banyak yang bertanya mengenai masalah harga. Itu kan saya pernah memposting harga ayam kampung di daerah saya. Kemudian juga ada yang bertanya mengenai lebih untung mana, ternak ayam kampung asli atau KUB. Nah ini sekaligus kita bahas bro. Akan tetapi sebelum kita bahas, nah ini dia bro, ini kan KUB kita yang ada di kandang sebelah sana kemarin. Jadi di sini sudah kita plester, kandangnya sudah jadi, tinggal di atas lagi yang belum kita pasangin kayunya. Belum kita pasang kayu, jadi baru sebelah sini kita pasang. Nah nanti baru kita kerjakan lagi, kita pasang lagi sampai rampung. Nanti kan ini kan masih saya gabungkan nih bro, masih saya jadikan satu. Ini ada 11 ekor di sini. Jadi nanti kita akan pecah menjadi dua bagian. Kemungkinan ini kan betinanya ada 9, pejantannya ada 2. Jadi nanti ada yang 5, ada yang 4 nanti untuk persekatnya. Nah inilah dia kondisi kandang kita bro. Oh iya belum lihat ya. Nah sebelahnya masih kosong bro, sebelahnya masih kosong karena dari sebelum kita pasang, belum pasang kayunya, penghalangnya. Jadi untuk daerah dalamnya sudah jadi semuanya. Dan ini sudah kita isi juga dengan KUB kita yang sudah kita turunkan, yang berusia ini 4 bulanan. Usia 4 bulanan ya lumayan lah, sudah sebesar inilah. Nah di sebelah sini juga yang induk-indukan sebelumnya. Oke, jadi kita sharing mengenai harga ayam kampung. Nah begini bro, begini. Jadi memang pada dasarnya, pada prinsipnya beternak itu kan kita dalam artian begini, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip dalam kita beternak bro. Nah kalau tidak seperti itu, dalam artian ada beberapa hal yang memang harus kita tekan, baik dari kos pakannya atau produksi DOC-nya. Maka dari itulah alasan kenapa kita harus bisa menjadi peternak mandiri. Itulah sebabnya bro. Nah kemudian juga mengenai harga, begini bro, harga di daerah kita itu relatif berbeda. Kalaupun sama, alhamdulillah. Yang penting begini sajalah, kita ambil simpel. Dalam dunia ternak, otomatis kalau kita menggunakan pakan full pur ya, full pur butiran komplit yang memang diproduksi dari pabrikan. Nah itu kan kita untuk biaya pakan dalam pembesaran ayam itu, sejenis ayam KUB atau ayam kampung asli, itu menghabiskan pakan itu sekitar 2,5 kg. Dalam artian kalau 25 kg dengan harga pakan yang pada saat ini luar biasa, harganya sangat lumayan tinggi. Itu dalam artian satu ekor ayam ini bisa mencapai angka 30.000 dalam biaya untuk perawatan kalau kita menggunakan perawatan secara intensif bro, ataupun semi intensif. Nah itu kan lumayan, dalam artian ketika harga ayam memang belum bisa mencapai di angka 40.000 ataupun 45.000 bahkan sampai 50.000 seperti di daerah saya. Kalau belum sampai ke angka itu, sebaiknya jangan ternak ayam kampung bro. Boleh ternak hanya untuk sekedar hobi saja lah, hobi di rumah, hanya sekedarnya saja, pelihara seadanya saja untuk konsumsi di rumah saja. Tapi kalau misal seandainya dari harga, kalau kita itu per kilonya itu bisa mencapai ke angka 40.000, 45.000 atau 50.000, itu boleh teman-teman kerjakan, boleh teman-teman ternakkan. Tapi kalau masih di bawah itu jangan. Yang asalkan begini bro, bisa dengan harga misal seandainya di daerah, katakanlah di daerah teman-teman itu 35.000. Nah di sini adalah PR kita itu bagaimana kita bisa menekan angka pakan, produksi pakan. Kita tidak mengurangi dari segi misal seandainya kan ayam ini akan mencapai bobot 1 kilo ketika menghabiskan pakan itu 2,5 kg.
Dalam artian begini, dia tetap makan 2,5 kg, tapi kita olah lagi dengan bahan-bahan yang memang tersedia di daerah sekitaran rumah kita, yang memang ada murah, tapi dengan kandungan protein, kandungan kalorinya itu masih tercukupi untuk ayam-ayam ini, sehingga ayam-ayam ini bisa tumbuh dengan sehat sampai dia mencapai bobot 1 kilo. Dan adapun selisih, misal seandainya terjadi selisih antara panennya yang seharusnya 75 hari atau 70 hari, oh ternyatanya dia ini maunya ke 30 hari, ya nggak masalah. Tapi kan secara produksi pakan itu kita bisa turunkan, bisa kita tekan, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang memang luar biasa besar. Karena kan begini, sebenarnya harga itu kan berdasarkan kos biaya pakan. Kalau di daerah Jawa ya, daerah Jawa seperti jagung kemungkinan masih di bawah angka 10 ribuan, masih main di angka 6 ribuan. Katul itu di angka anggaplah 2.000 atau 3 ribuan lah, 3 ribuan per kilonya. Kemudian fur banyak merek sana sini lah, ibaratnya masih dapat di angka 400 ribuan, masih ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau di daerah saya bro, terus terang di daerah saya ini pur yang memang harga perkarungan itu udah mencapai angka 480-an, 460 ribu bro. Itu untuk pur. Kemudian kalau jagung, kita mau tambah lagi dengan jagung saja per kilonya itu di daerah saya ini sudah 10 ribu bro, 10 ribu. Jadi kalau kita tambahkan lagi dengan katul oke lah ya, masih di bawah angka murah, itu masih katul masih di angka 2 ribuan, 2.500-an per kilogramnya, jadi masih lumayan lah. Tapi dengan jagung yang memang harga tinggi seperti itu, kita untuk mencampur pakanan itu sama saja bro, lebih baik kita menggunakan pakan pabrikan. Ya memang kita tidak repot, kita memang mudah mendapatkannya, beli di toko pakan, bawa ke rumah, kasih ke ayam, selesai urusannya, tidak ada pencampuran lagi, lebih simpel lah. Jadi seperti itu, daripada kita mencampur tapi harga yang kita dapatkan selisihnya sangat sedikit, hanya selisihnya sekitar 500 atau sampai 1.000-an rupiah. Jadi seperti itu. Nah, itu mengenai masalah harga. Jadi teman-teman semuanya, yang saya videokan di video sebelumnya itu mengenai harga ayam yang saya jual itu adalah real mengenai harga di daerah saya. Tapi terkadang juga ada masanya harga ayam di daerah saya ini turun bro. Biasa, tapi turunnya nggak jauh-jauh amat, di angka 45.000, turunnya di angka situ, habis itu naik ke 50.000, kadang-kadang pernah tembus juga di angka 55.000. Jadi seperti itu. Nah, jadi kisarannya di situ saja lah, di situ saja. Dalam artian walaupun saya menggunakan pakan full pur, itu masih ngejar dari segi keuntungannya. Satu ayam itu kalau bobot 1 kilogram itu masih mendapatkan keuntungan sekitar 20 ribuan per ekor ayam. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan teman-teman anggap pusing lah. Jadi daerah teman-teman harganya 30, pakai taksir nggak pakai kiloan. Ya itu berdasarkan dari kebiasaan di pasar teman-teman masing-masing, daerah kita masing-masing. Jadi seperti itu. Oke ya. Oke, jadi kita lanjut mengenai Bang, untung atau enggak sih ternak ayam kampung? Bagi saya begini bro, kalau tidak untung, untuk apa kita ternak? Kan jadi seperti itu. Dalam artian begini, setiap kita memulai suatu usaha, setiap kita mau beternak, kita kan mempunyai hitung-hitungan. Apalagi kita ini kan seperti saya, terus terang, saya beternak ini sebagai usaha utama saya. Sebagai usaha utama saya, dalam artian saya harus memperhitungkan berapa biaya yang dikeluarkan, kos produksinya berapa, HPP-nya, harga produksi, apa tuh ya kepanjangannya lupa saya. Yang jelasnya seperti itulah dia. Nah, hal itu semua harus kita hitung, harus kita perhitungkan agar mendapatkan profit yang memang lumayan dari hasil ternak. Nah, kalau tidak untung, untuk apa saya bikin kandang seperti ini bro? Nah, seperti ini. Saya bikin kandang seperti ini. Untuk apa bro? Dan teman-teman juga melihat bagaimana perjuangan saya merintis kandang ini, sampailah saya tuh bisa membangun kandang yang seperti ini. Kalau tidak ada keuntungan dari ayam, mungkin tidak akan bisa terbuat kandang seperti ini bro. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang dalam ternak ayam kampung ini keuntungannya pasti bro. Dibandingkan antara AK dengan KUB, keuntungannya itu sebenarnya ini kalau pendapat saya ya, pendapat saya dan berdasarkan yang saya alami, berdasarkan dari penelitian saya dan juga dari teman saya yang sudah berternak KUB, sebenarnya lebih untung KUB
dibandingkan AK. Kenapa seperti itu? Karena KUB secara produksi kita bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, tidak ada yang namanya sifat angkrem. Hanya ada 10% sifat angkrem yang ada pada diri ayam KUB ini. 90% yang nggak ada sifat angkrem, bro. Nah, itulah alasan saya kenapa KUB itu lebih untung. Karena putaran produksinya itu lebih cepat dibandingkan ayam kampung. Karena ayam kampung itu kan produksi untuk menciptakan DOC anak-anaknya itu lebih lama, bro. Tapi kalau misalnya mengenai harga antara AK dengan KUB sama saja kalau daerah saya. Sama-sama di angka 45 sampai 50 ribuan per kilogramnya. Jadi lebih untung KUB, bro, menurut saya. Karena dari produksinya yang sangat tinggi. Mungkin seperti itu jelas. Oke, ada lagi yang bertanya begini, Bang, abang ternak ayam kampung itu atau hanya sekedar untuk bikin konten atau hanya usaha abang? Sudah saya bilang, bro, bahwa saya beternak ini adalah usaha utama saya, bro. Teman-teman mungkin tahu. Dan saya pun belum cerita kenapa saya harus ternak ayam kampung. Kenapa? Nanti kita buat ke segmen video tersendirilah mengenai penjelasan saya kenapa awal mula saya ingin beternak ayam kampung sampai pada saat ini. Dan bisa teman-teman lihat bagaimana prospek saya, bagaimana perkembangan kandang-kandang saya, bagaimana perkembangan ayam saya yang ada di kandang. Nanti saya akan ceritakanlah dari awal saya mulai beternak. Dan terus terang, ini bocoran sedikit lah. Saya itu dulunya itu adalah pekerja sebagai pekerja kantoran, bro. Kantoran, pindah ke ayam kampung. Nah, jadi seperti itu. Dalam artinya sekarang saya tidak ada kerjaan lain lagi selain saya ternak ayam kampung. Ini saja, bro, hasil saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar konten. Konten ini terus terang konten ini saya buat itu awalnya itu hanya untuk mengedukasi teman-teman semuanya, berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya mengenai ayam kampung ini, bro. Kalaupun misalnya seandainya ada profit yang saya dapatkan dari YouTube saya, ada keuntungan yang saya dapatkan dari YouTube saya, ya alhamdulillah, itu mungkin bonus bagi diri saya mengenai apa yang sudah saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman semuanya. Terlepas itu semua, ada yang tidak suka dan ada yang suka. Bagi teman-teman yang selalu mensupport saya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak, ribuan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Bagi yang tidak suka, ya nggak masalah, bro, nggak apa-apa. Dalam hidup di dunia ini kan kita tidak bisa memuaskan semua hati orang, bro. Dalam artian kita hanya bisa berikhtiar bagaimana berbuat sebaik mungkin, dan kita bagikan pengalaman kita sebaik mungkin kepada teman-teman kita semuanya. Mungkin itu saja. Oke ya, bro. Mungkin sekian video kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat kawan-kawan semua, bro-broku semuanya. Jangan putus asa. Yang penting satu tadi, balik kepada niat, luruskan niat. Tujuan kita arahnya kemana dalam dunia ternak ini. Kalau kita mau mengembangkan ke dalam usaha pedaging, fokuskan ke pedaging. Atau mau langsung dengan petelurnya, fokus ke petelur. Yang penting intinya adalah konsisten dan fokus. Itu saja. Saya akhiri, mohon maaf apabila kata-kata yang salah saya. Inilah kata-kata manis saya dari mulut saya, bro, dari peternak gokil, mantap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, peternak gokil. Salam broku semuanya. Mantap.